Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida dari Pendidikan Fisika kelas B dengan NIM 20601220009. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai evaluasi pembelajaran. Adapun yang pertama, apa itu evaluasi? Nah, evaluasi adalah proses sistematis untuk mengukur atau menilai suatu kegiatan, program, atau kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan efektivitas, efisiensi, dan kualitas dari suatu proses atau hasil sehingga dapat memberikan umpan balik untuk perbaikan atau pengambilan keputusan. Selanjutnya yang kedua yaitu siapa yang biasa melakukan evaluasi atau siapa yang melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini bisa dilakukan oleh berbagai pihak, tergantung pada konteksnya. Yang pertama itu guru atau pendidik, di mana dalam konteks pendidikan. Selanjutnya ada manajer dan supervisor. Nah, ini dalam konteks dunia kerja atau evaluasi kinerja atasan kepada bawahannya. Selanjutnya yaitu penilai independen atau evaluator. Nah, ini biasanya dalam konteks program atau proyek. Terus yang ketiga, kapan sih evaluasi dapat dilakukan? Nah, evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahap tergantung pada tujuannya. Yang pertama itu biasa dilakukan sebelum kegiatan atau evaluasi awal atau baseline. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui kondisi awal atau kebutuhan sebelum proses dimulai. Yang kedua yaitu selama kegiatan berlangsung atau biasa disebut dengan evaluasi formatif. Nah, ini bertujuan untuk memberikan umpan balik selama proses berjalan agar dapat dilakukan penyesuaian atau perbaikan. Terus yang ketiga ada yang dinamakan setelah kegiatan berakhir atau biasa dilakukan setelah kegiatan berakhir atau dinamakan dengan evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif ini bertujuan untuk menilai hasil akhir dan dampak dari kegiatan atau program yang telah kita lakukan. Selanjutnya yang keempat itu di mana evaluasi dapat kita lakukan. Evaluasi ini dapat dilakukan di berbagai tempat tergantung pada konteks yang sedang dievaluasi. Nah, seperti tadi kan ada pendidikan, jadi evaluasi ini bisa dilakukan di kelas atau lingkungan belajar. Terus tadi ada tempat kerja, berarti evaluasi ini bisa dilakukan di tempat kerja. Nah, selanjutnya kan tadi ada proyek. Nah, jadi bisa dilakukan di lapangan atau di tempat program dijalankan, dan evaluasi ini juga bisa dilakukan secara daring atau digital sesuai kebutuhannya. Selanjutnya, mengapa evaluasi ini dilakukan? Nah, evaluasi dilakukan untuk berbagai tujuan, diantaranya yang pertama yaitu untuk mengukur pencapaian tujuan. Yang kedua, meningkatkan kualitas. Ketiga, pengambilan keputusan. Dan keempat, akuntabilitas. Terus yang terakhir, pembahasan yang terakhir yaitu bagaimana evaluasi itu dilakukan. Evaluasi dilakukan melalui beberapa langkah. Jadi yang pertama itu menentukan tujuan dan kriteria evaluasi. Kedua, proses pengumpulan data. Yang ketiga, menganalisis hasil dari data. Terus keempat, memberikan umpan balik atau laporan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.